wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bertemu lagi bersama Ibu Hera dalam pelajaran seni budaya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai bab 1 dan bab 2, masih mengenai seni lukis, gaya atau aliran, dan lanjut Ibu akan membahas mengenai materi bab 2 yaitu seni patung. Silakan kalian tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Selama Ibu menjelaskan, boleh kalian sambil mencatat. Nanti di akhir video Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Disimak ya. Baik anak-anak, kita akan mulai ya. Ibu akan membahas masih mengenai bab 1, yaitu seni lukis, gaya atau aliran. Kalau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Dan Ibu sudah menjelaskan apa saja gaya seni rupa dalam representatif, yaitu ada naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, surrealisme. Dan Ibu juga sudah menjelaskan mengenai non-representatif. Jangan dilupa ya, yang kemarin sudah Ibu bahas. Dan kali ini Ibu akan membahas mengenai tema seni lukis, kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam melukis, teknik yang digunakan dalam melukis, dan proses atau langkah dalam melukis itu apa saja Ibu akan jelaskan di sini. Dan lanjut Ibu akan menjelaskan mengenai bab 2. Yang pertama, tema seni lukis. Tema adalah gagasan ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Setiap perupa atau pelukis pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, tentu pasti lukisan itu temanya juga berbeda-beda. Yang pertama, ada tema manusia dengan dirinya sendiri. Biasanya dengan tema ini, pelukis atau perupa mengambil objek dirinya sendiri untuk menuangkan ke dalam karya seni lukisnya. Yang kedua yaitu manusia dengan manusia lain. Perupa atau pelukis biasanya menggunakan tema ini untuk mengambil objek biasanya orang-orang di sekitarnya. Misalnya seperti saudaranya, istrinya, neneknya, tetangganya, atau orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada tema manusia dengan alam sekitar. Biasanya perupa dan pelukis mengambil tema ini melihat objek yang ada di sekitarnya, alam-alam yang ada di sekitarnya, misalnya seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, ada tema manusia dengan alam benda. Biasanya perupa atau pelukis mengambil tema ini melihat objek benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda ini biasanya diambil sesuai dengan keunikan yang mereka lihat. Dibentuk silindris, kubistis, organis, dan lainnya. Misalnya seperti benda teko, cangkir, gelas, kendi, vas bunga, guci, botol, dan semua benda-benda yang mereka lihat. Kemudian yang kelima, ada manusia dengan aktivitasnya. Nah, biasanya perupa atau pelukis mengambil tema ini melihat dari aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar. Misalnya aktivitas orang sedang menari, orang sedang membajak sawah, sedang berburu, atau kegiatan di pasar. Dan yang keenam, yaitu tema manusia dengan alam hayal. Biasanya perupa atau pelukis menggunakan daya hayalnya untuk dituangkan ke dalam sebuah karya mereka yang mereka buat. Biasanya dengan tema ini disebutkan gaya surrealisme. Apa saja alat dan bahan yang biasa digunakan dalam melukis? Yang pertama, pastel dan krayon. Apa Bu bedanya pastel dan krayon? Bedanya itu hanya bahan yang digunakan. Kalau krayon terbuat dari pasta minyak yang dicampur pewarna, kalau pastel
terbuat dari lilin dan minyak. Krayon ini biasanya banyak dipilih untuk menggambar karena sifatnya lebih padat dan tidak mudah menyerpih gitu. Yang kedua ada cat atau pewarna. Cat juga banyak banget macam-macamnya ya. Yang pertama ada cat air, ada cat minyak, dan cat akrilik. Yang ketiga kuas. Kuas juga jenisnya banyak. Ada yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya runcing, banyak sekali jenisnya. Kemudian yang keempat yaitu pisau palet. Pisau palet bentuk dan ukurannya juga banyak jenisnya. Ada yang runcing, ada yang lebar, ada juga yang bentuknya bulat. Yang kelima adalah palet. Palet ini biasanya digunakan untuk mencampur catnya, tempat untuk mencampur cat. Ya. Kemudian yang keenam adalah kanvas. Kanvas ini adalah media utama yang digunakan dalam melukis. Biasanya kanvas ini berbahan linen atau bahan katun. Lalu teknik apa saja yang digunakan dalam melukis? Yang pertama yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel ini adalah melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya menjadi transparan. Untuk bahan cat air ini biasanya menggunakan kertas. Kemudian yang kedua adalah teknik mozaik. Teknik mozaik ini adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan pecahan keramik, terus porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Kemudian ada juga gunakan potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan, biasanya disebut dengan intarsia. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai media penyambungnya. Kemudian yang keempat yaitu teknik lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara pembatik ya, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Lalu bagaimana proses atau langkah dalam melukis? Yang pertama, kita memunculkan gagasan dulu. Bagaimana caranya memunculkan gagasan? Memunculkan gagasan itu bisa dengan cara mengembangkan imajinasi kita, apapun yang ada di pikiran kita, dan pengalaman lain. Kemudian bisa juga melihat objek secara langsung, misalnya pergi ke pasar, ke pantai, atau pegunungan. Kemudian yang ketiga yaitu bisa kalian lihat dari buku, majalah, internet, dan dokumen lainnya. Juga bisa mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar untuk memunculkan ide dan gagasan yang kita lihat. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Jadi sebelum kita mulai melukis, kita buat sketsa dulu. Kemudian menentukan media berkarya atau bahan dan alatnya yang digunakan. Tentukan bahan dan alat yang digunakan. Misal kalian pilih menggunakan kertas. Kertas juga banyak juga macam-macamnya. Bisa menggunakan karton, nila, pada larang, atau hanya kertas HVS juga tidak masalah. Kemudian bisa juga kalian pilih medianya yaitu menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar untuk dilukis. Kemudian bisa juga menggunakan media alternatif kaca, cangkang telur, atau permukaan benda pakai kerajinan, gerabah juga misalnya bisa. Kemudian melukis menggunakan cat apa yang akan kalian pilih. Bisa cat minyak, akrilik, cat krayon, atau pastel yang tadi Ibu sebutkan. Semua itu kalian pilih untuk sebagai media melukisnya. Kemudian menentukan teknik apa yang kalian gunakan. Pilih teknik yang tadi Ibu sebutkan, sebenarnya masih ada lagi teknik yang lainnya.
Yang tadi Ibu sebutkan adalah teknik akuarel. Bisa juga menggunakan teknik plakat. Kemudian bisa juga menggunakan teknik goresan ekspresif, ya. Kemudian menggunakan teknik tebal dan berstruktur. Juga bisa menggunakan teknik mozaik yang tadi Ibu sebutkan. Dan yang terakhir adalah teknik mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah kalian membuat sketsa, kalian tentukan medianya apa, barulah kalian mewarnai sketsa yang tadi kalian buat dan menyempurnakan lukisannya. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan mengenai bab 1. Kita sudah selesai bab 1, sekarang kita beralih ke bab 2 ya, dengan materi seni patung. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian patung. Di sini ada beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama yaitu menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan, memotong dan menata, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Yang keempat, menurut Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadinya termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contohnya adalah patung yang berada di Monumen Pancasila Sakti. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan atau membuat patung semata-mata hanya untuk dinikmati keindahannya. Contoh, patung yang dibuat untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bentuk imitatif. Biasanya bentuk imitatif ini menggunakan gaya realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, contoh bentuk patung manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau biasanya menggunakan gaya abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya atau bersifat abstrak. Bentuk ini mengolah elemen-elemen rupa trimarta seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Lalu bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam berkarya seni patung? Yang pertama Ibu akan sebutkan bahan-bahannya. Bahannya yang digunakan adalah yang pertama bahan lunak. Bahan lunak ini menggunakan material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti tanah, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kemudian yang kedua ada bahan sedang. Bahan sedang yang digunakan yaitu bahannya itu tidak lunak dan juga tidak keras ya. Contohnya seperti
kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Itu bahannya tidak lunak dan tidak keras juga. Kemudian yang ketiga ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain yaitu batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Kemudian yang keempat ada bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain menggunakan semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, misalnya contohnya seperti kertas atau bahan bekas lainnya. Kemudian alat yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan alat butsir. Butsir ini adalah alat bantu membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar. Meja putar ini meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kemudian yang ketiga, alat pahat. Alat pahat ini adalah alat untuk mengangkat atau mengurangi dan membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kemudian ada sendok adukan. Sendok adukan ini berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Kemudian yang terakhir adalah alat las bit atau listrik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat ini adalah mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Biasanya menggunakan alat pahat dan palu. Yang kedua, teknik butsir. Teknik butsir ini yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Contoh alat yang digunakan adalah menggunakan alat sudip. Yang ketiga adalah teknik cor. Teknik cor ini adalah karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen dan gips sehingga membentuk bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan biasanya menggunakan alat cetakan. Yang keempat, teknik cetak. Teknik cetak ini adalah membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Kemudian yang kelima adalah teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, dan tembaga. Biasanya teknik ini menggunakan cara las atau menyambung dengan lem. Dalam praktek berkarya seni patung, kalian bisa membuat patung berbahan lunak dan patung berbahan keras. Di sini Ibu akan menjelaskan cara pembuatan patung berbahan lunak dan patung berbahan keras. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat patung berbahan lunak. Teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik pijat atau membentuk. Dan caranya yang pertama, kalian silahkan buat sketsanya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian tentukan bahan lunak yang kalian gunakan adalah apa gitu ya. Ibu di sini ambil contoh adalah tanah liat. Yang kalian gunakan tanah liat. Seberapa banyaknya tanah liatnya juga kalian sesuaikan dengan yang ingin kalian buat. Setelah itu kalian siapkan alat seperti butsir dan meja putar. Setelah itu tempatkan tanah liatnya di atas meja putar. Kalian bentuk tanah liatnya di atas meja putar ya. Meja putar ini berfungsi untuk memudahkan kalian dalam proses pengerjaan. Karena mejanya ini bisa diputar, jadi kalian bisa melihat perbandingan dari segala arah. Setelah itu kalian bentuk bahannya, kalian bentuk liatnya di atas meja putarnya dengan cara dipijat-pijat sehingga mendekati bentuk yang kalian inginkan ya.
Lakukan pengamatan dan disesuaikan dengan model sketsa yang kalian buat. Setelah itu, setelah terbentuk secara global, silakan kalian samakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat yang digunakan yang diperlukan untuk membentuk tanah liat tersebut. Setelah itu kalian sempurnakan juga pembentukannya lebih detail dan setelah itu kalian haluskan. Yang kedua, Ibu akan jelaskan cara membuat patung berbahan keras. Teknik ini menggunakan cara dipahat atau diukir. Dan caranya sebenarnya dari awalnya itu sama. Awalnya kalian buat sketsanya dulu, tentukan ukurannya yang kalian inginkan. Kemudian siapkan balok kayu atau batu seukuran yang kita inginkan. Kemudian pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan keras tersebut. Setelah itu, lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Kalau balok kayu atau batunya terlalu besar, silahkan dipotong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian, lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat sehingga mendekati bentuk yang global. Setelah itu, buatlah bentuk global yang lebih detail, lakukan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsa yang kalian buat. Lanjutkan dengan membuat lebih detail lagi dan lebih sempurna lagi dengan dihaluskan dengan cara diamplas. Setelah itu finishingnya kalian menggunakan cat melamin atau akrilik. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi bab 1 yaitu seni lukis, gaya atau aliran. Kemudian bab 2 yaitu materi seni patung. Semoga kalian bisa mengerti dan dipahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan ya anak-anak. Untuk tugas hari ini, kalau kemarin kalian hanya mencatat, hanya merangkum dari apa yang sudah Ibu jelaskan, untuk kali ini Ibu minta kalian buat mind mapping seni budaya. Ibu akan berikan contohnya di sini. Seperti ini. Silakan kalian buat sekreatif mungkin. Kalian buat ide kalian, membuat lukisan apapun yang kalian bisa. Dan gunakan alat-alat yang kalian punya di rumah. Menggunakan buku gambar, atau kalau tidak punya kuas ataupun cat air, boleh kalian gunakan spidol, krayon, atau apapun yang kalian punya di rumah ya. Kalau bisa kurang-kurangi untuk berpergian, walaupun untuk membeli peralatan untuk belajar. Kalau bisa gunakan saja apapun yang kalian punya di rumah. Silakan kalian berkreasi. Gunakan kreativitas kalian untuk membuat mind mapping seni budaya dari apa yang sudah Ibu jelaskan dari minggu lalu sampai pertemuan hari ini, bab 1 dan bab 2. Silakan kalian buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, lalu nanti hasilnya bisa kalian kumpulkan ke Ibu melalui japri, boleh, atau boleh kalian posting di Instagram kalian, boleh di tag ke Ibu biar semua orang juga bisa melihat hasil karya kalian. Baik anak-anak, sekian dari Ibu untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya atau di tugas-tugas selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke Ibu. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.